Langkah demi langkah, teknik penanaman lengkeng new kristal di lubang tanam. Berikut adalah panduan lengkap dan terperinci mengenai cara menanam bibit lengkeng new kristal ke dalam lubang tanam yang sudah dibuat. Prinsip dasar, penanaman yang benar bertujuan untuk membuat bibit dapat beradaptasi dengan cepat, tumbuh sehat, dan tidak mengalami stres. Akar harus kontak sempurna dengan tanah tanpa ada rongga udara, dan posisi bibit harus tegak serta tidak terlalu dalam. Alat dan bahan yang diperlukan. Bibit lengkeng new kristal yang sehat disarankan dari hasil okulasi atau cangkok. Pupuk kandang kompos yang sudah matang sempurna. Sekop kecil atau cangkul. Air bersih untuk penyiraman. Ajir batang bambu untuk penopang. Tali pengikat gunakan tali yang lembut, misalnya tali rafia. Mulsa jerami, sabut kelapa, atau dedaunan kering. Langkah-langkah penanaman bibit lengkeng new kristal. A. Persiapan sebelum penanaman. 1. Pilih waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk menanam adalah pagi hari, sebelum jam 10, atau sore hari, setelah jam 3. Hindari penanaman di siang hari yang terik karena dapat membuat bibit stres. Tanam di awal atau selama musim hujan untuk memudahkan adaptasi bibit. Jika ditanam di musim kemarau, pastikan penyiraman rutin dilakukan. 2. Siapkan media tanam di lubang. Lubang tanam biasanya sudah dibuat dengan ukuran minimal 60 x 60 x 60 cm. Campurkan tanah galian bagian atas topsoil dengan pupuk kandang kompos dengan perbandingan 2:1. Aduk hingga rata. Isi lubang tanam dengan campuran ini hingga kira-kira 2/3 bagian dari kedalaman lubang. Biarkan selama beberapa hari sebelum penanaman. 3. Siapkan bibit. Siram bibit dalam polybag hingga media basah merata. Ini memudahkan pengeluaran bibit dan menjaga kelembaban akar. Keluarkan bibit dari polybag dengan hati-hati. Jangan menarik batangnya. Gunting atau sobek polybag dengan perlahan. Usahakan media tanam dalam polybag tidak pecah atau rusak tanpa root disturbance. B. Proses penanaman ke lubang. 1. Buat lubang kecil di tengah. Di tengah-tengah lubang tanam yang sudah berisi media campuran, buatlah lubang kecil yang ukurannya sesuai dengan gumpalan tanah media pada akar bibit. 2. Letakkan bibit dengan posisi yang tepat. Letakkan bibit tepat di tengah lubang kecil tadi. Perhatikan kedalaman penanaman. Posisikan bibit sehingga permukaan media tanam asli bibit sama rata dengan permukaan lubang tanam di sekitarnya. Jangan menanam terlalu dalam. Menanam terlalu dalam dapat menyebabkan busuk batang dan menghambat pertumbuhan. Pastikan bibit dalam posisi tegak lurus. 3. Uruk dengan tanah dan padatkan secara perlahan. Isi kembali sisa lubang di sekitar bibit dengan campuran tanah dan pupuk kandang yang sudah disiapkan. Padatkan tanah di sekitar pangkal bibit secara perlahan dan bertahap dengan tangan atau kaki. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rongga-rongga udara di sekitar akar, tetapi jangan terlalu keras karena dapat merusak akar yang masih rapuh. Tekan hingga tanah merasa padat dan stabil. 4. Buat cekungan bulatan piringan. Di sekeliling pangkal bibit, buatlah cekungan berbentuk bulat seperti piringan dengan tanggul di tepinya. Cekungan ini berfungsi untuk menampung air siraman atau air hujan, sehingga air dapat meresap tepat di zona perakaran. C. Perawatan pasca penanaman. 1. Siram hingga lembab. Siram bibit yang baru ditanam secara perlahan dan menyeluruh hingga air memenuhi cekungan dan tanah di sekitar akar benar-benar lembab. Penyiraman pertama ini sangat krusial untuk menjamin kontak yang baik antara akar dan tanah. 2. Pasang ajir penopang. Tancapkan ajir biasanya dari bambu sedalam mungkin di samping bibit. Ikat bibit pada ajir menggunakan tali yang lembut misalnya tali rafia dengan ikatan berbentuk angka 8. Jangan mengikat terlalu kencang karena dapat melukai batang saat bergesekan atau saat batang membesar. Fungsi ajir adalah untuk menopang bibit agar tidak goyang diterpa angin atau hujan. 3. Berikan mulsa. Taburkan mulsa organik seperti jerami, serbuk gergaji, atau dedaunan kering setebal 5-10 cm di atas cekungan di sekitar pangkal bibit, namun jangan menempel langsung ke batang, beri jarak sekitar 10 cm dari batang. Fungsi mulsa, menjaga kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan mengatur suhu tanah. 4. Lakukan penyulaman. Pantau bibit secara rutin dalam 2-4 minggu pertama. Jika ada bibit yang mati, layu permanen, atau pertumbuhannya sangat terhambat, segera ganti dengan bibit baru penyulaman. Ringkasan poin-poin penting.
Jangan tanam terlalu dalam. Jaga gumpalan tanah akar tetap utuh. Padatkan tanah secara perlahan untuk hilangkan rongga udara. Siram hingga lembab segera setelah tanam. Pasang ajir untuk mencegah goyang dan kerusakan akar. Berikan mulsa untuk konservasi kelembaban. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, bibit lengkeng New Crystal Anda memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan sehat dan kuat, menuju fase produktif yang optimal. Selamat menanam. Semua bisa tanam lengkeng New Crystal. Berbagi ilmu, berbagi peluang.